sekitar tahun 1986, grup Makara, Hari Mukti menyanyikan lagu Laron-Laron. Laron-Laron desa menuju kota Jakarta. Ini ada satu konteks yang analogi yang harus ini yang namanya budaya tanding. Artinya harus ada titik temu antara analogi konteks Laron transenden dengan konteks nilai-nilai sosial budaya dalam proses itu. Mohon bisa digambarkan karena harus kita mencari satu titik temu, Pak Budi. Nah, dari background peristiwa, Laron juga proses peristiwa konteks transenden, karena dalam konteks peristiwa yang digambarkan oleh Hari Mukti, kita akan mendapatkan suatu hikmah. Karena simbol-simbol itu tidak bisa hanya berlevel makna. Tapi Pak Budi, apa sampean tadi itu selalu membacakan konteks puisi ya sebenarnya. Ini saya kembalikan kepada awal yang disebutkan, ada budaya tutur. Salah satunya adalah budaya tanding. Dan orang kadang menghina konteks Nusantara bukan menjadi jejak kembali. Kenapa? Karena peristiwa itu tidak bisa diurai menjadi suatu tulis. Sehingga ada konteks cerita diberikan hanya menjadi prosa. Prosa diberikan menjadi puisi uluk mantra. Karena apa? Kehadiran kita memakna itu karena itu kejadian dalam kehidupan kita secara turun-temurun untuk bisa memaknai itu. Sehingga pada waktu kita membaca puisi suluk tersebut, kita sudah menjadi satu aktor dalam suatu nilai-nilai itu sesuai dengan makom kita masing-masing. Artinya, kita harus mencari konteks jati diri lagi dalam konteks pribadi maupun konteks sosial. Nah, ini banyak manuskrip yang terjadi. Andri Sis itu meng-SMS saya tentang coba dicari konteks manuskrip di antara Merapi dan Merbabu. Itu isinya mayoritas suluk-suluk, semua dibawa ke Inggris, dibawa ke Perancis. Itu ada suatu kata nilai yang mereka tidak bisa mengurai karena tidak terlibat dalam konteks dialektika itu. Padahal ini bisa menjadi suatu momen berangkat dari ini untuk memperbaiki peradaban yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Pada waktu perang di Ponegoro tahun 1825 sampai 30, itu stigma yang dilakukan oleh Belanda, blacks menjadi stigma kultural sehingga orang dijajah konteksnya. Kemudian muncul yang namanya apa itu? Tanam paksa, kultur stesel. Karena apa? Untuk mengalihkan biaya perang. Tapi di situ juga muncul yang untuk dikerjakan di perkebunan dalam konteks kultur stesel lebih lanjut. Untuk itu dibuatkan yang namanya sekolah yang bertumpu pada bahasa Jawa. Sebenarnya ini konteks sudah melakukan suatu hegemoni terhadap satu kekuatan budaya dengan munculnya aksara-aksara yang hanya dibatasi. Tetapi lebih lanjut, kalaupun ini ditekan dalam konteks budaya tanding di luar agar satu yang mudah terkontrol, muncul yang namanya divisi pusaran, yaitu Yosodiburo, melantunkan suatu yang namanya serat, yang namanya zaman wis akhir, sono sunu kalau tidak. Tapi dia bisa melakukan suatu pertentangan itu. Di dalam konteks, di dalam Mataram sendiri, melakukan itu. Sehingga ini menjadi suatu wacana yang ada, meskipun dia merujuk dalam konteks Serat Joyoboyo, Mahakaya, ada titik temu antara dimensi-dimensi Jawa dan Islam. Mohon Kiai Budi, agar ini mempunyai nilai titik temu antara konteks transenden dan titik beda dalam konteks transformasi, tapi kita bermakya bersama. Karena waktunya mungkin masih bisa diperpanjang sedikit. Sebenarnya jangan applause, tepuk tangan untuk Anda yang ikhlas. Prabowo calon datang. Kami sapa dulu, ahlan wa sahlan we said please
Cak Nun. Ada. Itu cara masdik itu. Kalau di kandang jurang kan sambil teriak Sahih gitu. Kayak Tarsan celuk-celuk ya. Monggo Cak. Sambil menunggu Cak Nun. Ada. Dia ingin meminta yang hadir ini membutuhkan. Dan itulah yang disebut ketika kenduri cinta menciptakan wadah, maka cinta akan dikucurkan kepada wadah itu. Dan sama dengan mata Allah, penempaan tadi hanya menciptakan wadah supaya tidak sentet, retak atau miring, tetapi utuh. Dan itu rahmat dikucurkan karena Tuhan mohal menyia-nyiakan rahmatnya itu. Saudara-saudara sekalian, mungkin nanti kita sedikit-sedikit untuk disuguhkan wirid-wirid di kenduri cinta ini, seperti Ya Allah Ya Manan itu, tahlil akbar itu, atau Robbi Ya Robbi yang juga di mana-mana disuguhkan. Dan selebihnya nanti teman-teman jamaah kenduri cinta ini bagian dari titik yang kita sebut cita-cita itu, dan Indonesia akan dibenahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita sebagai ongkos khalifahnya. Bila kita ke depan Allah itu sebagai yang disebut Masjid Abdullahnya itu. Ketika kita Abdullah ambruk, tetapi ketika kita turun ke bumi sebagai khalifah menjadi megah, harus gagah dan menang dan sukses dan berhasil. Disitulah teritorial antara Abdullah dan khalifah. Kalau level Abdullah itu dibingkai dalam aspek, kalau bisa disebut dua, ritual dan muamalah. Sering Cak Nun memberikan teritorial ini supaya orang tidak salah kaprah membitah-bitahkan banyak hal. Seperti Sunan Kalijogo, kedatangan ulama top 4 orang diajak sholat, disengaja oleh Sunan Kalijogo membawa sarung yang robek. Begitu sholat selesai, ngobrol, ini ulama 4 geremengan dan ada yang menjadi jubir. Ya Sunan, tadi kok aku lihat sarungmu robek seperti itu, apakah tidak membatalkan sholatmu? Dijawab oleh Sunan Kalijogo, oh berarti sholatmu memandang sarungku yang robek. Dalam banyak kasus terjadi hal-hal seperti itu. Mulai kelompok-kelompok yang saling menyalahkan itu, artinya jebul atimu ora manteng Gusti Allah, jebul manteng sarung sobeknya komunitas sosial yang disebut oleh Mas Andri tadi. Jadi kok terus hari-hari ini aku ya menirun suwe-suwe. Saudara-saudara sekalian, kembali saya membingkai dengan tadi antara minta hujan dengan Ar-Rahman dan wilayah Ar-Rahim. Kita tidak pernah punya kamus putus asa untuk Indonesia. Dan semoga hal yang diikhtiarkan kita lewat Ma'iyah ini bagian dari perjalanan jiwa Indonesia ke depan untuk ngomong anak-anak cucu kita. Kita ciptakan lahan yang sangat-sangat indah supaya tidak bentrok di kemudian hari. Saya pernah bisikin oleh Cak Nun di Jogja, Kiai Budi, kalau upaya kecil ini bagian dari hal yang sudah mentok di Indonesia, aku merasa ridho. Kemudian saya membaca pada titik itu, seperti burung emprit yang mendengar kabar tentang Ibrahim mau dibakar oleh Namrud itu. Dia menangis dan bilang kepada teman-teman burung emprit itu, aku akan terbang ke samudera dengan sayapku yang kecil.
akan aku patuk air samudera dan akan aku taburkan kepada api Namrud supaya kekasih Allah itu selamat. Ini ditertawakan oleh teman-teman. Sayapmu begitu kecil, paruhmu begitu kecil, kenapa engkau memiliki sebuah cita-cita yang besar? Kata